Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Dan saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer ya, yaitu Yanto Desain ya. Dan teman-teman bisa berkunjung juga ke website saya yantodesain.com. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan membuat sebenarnya saya akan buat sebuah playlist ya, playlist khusus yang itu akan membahas tentang logo ground ya, karena ada teman-teman yang banyak bertanya tentang logo ground dan bagaimana cara memulainya ya. Kali ini saya di video pertama untuk playlist ini, yaitu kita akan membuat akun di logo ground dan mungkin hal-hal yang perlu diketahui saat kita mengawali atau membuat atau mendaftar ya registrasi pertama di logo ground. Oke, sebelum kita lanjut, maka jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel saya, kemudian like video ini jika bermanfaat dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita akan memulai dengan masuk ke logo ground. Nah teman-teman, seperti ini saat kita masuk ke website logo ground ya, dan di sini teman-teman bisa melihat bagaimana tampilannya dan juga logo-logo yang baru saja diupload ya, seperti ini. Nah teman-teman, sebelum kita membuat logo, maka teman-teman juga harus bisa melihat bahwa logo apa saja yang bisa di approve ya teman-teman ya. Dan ini adalah bentuk style yang dipakai oleh beberapa desainer yang sudah di approve, sehingga kita nanti bisa memilih style apa yang kita bikin, seperti ini ya, atau seperti ini detail, atau seperti ini simbol, atau sederhana simple seperti ini. Teman-teman bisa cari stylenya sendiri dan yang cocok dengan diri kita sendiri ya, kemudian yang cocok dan juga layak untuk di approve oleh logo ground teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan ya setiap apa yang ada di logo di website ini ya, terutama peraturan-peraturannya ya, sehingga saat kita membuat logo atau registrasi itu kita tidak banyak errornya ya, atau banyak kesalahan-kesalahan yang kita bikin tanpa membaca ya. Nah langsung saja ya kita registrasi dengan klik ini ya teman-teman ya, sel logos ya. Itu kita akan masuk ke halaman seperti ini. Sebenarnya kalau tadi ditarik ke bawah itu ada juga ya teman-teman. Cuma ini kalau kita langsung pilih sel logos, maka pasti kita akan diarahkan untuk registrasi sebagai seorang desainer ya. Kalau kita pilih ini, nanti kita akan registrasi sebagai seorang buyer ya, pembeli ya. Nah kemudian di sini ada informasi-informasi yang perlu kita baca teman-teman, karena informasi ini penting sebelum kita ngisi ya. Nah, seperti ini agar teman-teman nanti tidak salah atau kebingungan ya. Kita klik aja, klik kanan kalau pakai Chrome ya, kemudian kita terjemahkan ke Indonesia jika teman-teman kesulitan untuk bahasa Inggris ya, dan sama seperti saya kesulitan yang mungkin masih pasif ya. Nah seperti ini teman-teman ya, bisa dibaca. Logo ground adalah platform yang berfokus pada penjualan logo ready-made ya, atau siap pakai ya, berkualitas ya. Ini bukan tentang mendapatkan logo sebanyak-banyaknya ya ke situs secepat mungkin. Jadi ini bukan stok logo yang banyak yang harus kita upload, tapi di sini desainer di sini itu membuat logo sedikit tapi berkualitas mungkin ya, lebih banyak waktu per logo ya, menunjukkan kepada kita apa yang Anda mampu ketika Anda berangkat untuk membuat logo brilian. Apakah Anda memenuhi syarat? Nah di sini Anda harus berusia 18 tahun ke atas untuk berpartisipasi sebagai perancang. Nah kemarin ada yang bertanya, berarti saya tidak bisa dong di bawah 18 tahun karena masih sekolah atau masih SMA gitu ya. Teman-teman bisa pakai akunnya orang tua atau kakak saudara, yang itu bisa dipakai ya, yang itu usianya di atas 18 tahun. Anda harus memiliki akun PayPal yang valid dan bekerja. Pembayaran kepada desainer saat ini hanya melakukan melalui PayPal ya. Jadi teman-teman kalau memang belum punya PayPal, bikin saja, caranya sangat mudah, bisa langsung ke PayPal Indonesia, itu informasinya sangat bagus kok. Dan untuk validasi itu bisa pakai
internet banking ya, menggunakan BNI, saya pakai BNI, saya menggunakan VCN, itu bisa. Masa aktifnya selama 2 tahun. Kemudian di sini Anda akan diminta untuk mengupload logo Anda dalam format JPG dan IPS tidaknya ya. Anda tidak perlu membuktikan keterampilan Anda sebagai seorang desainer sebelum Anda dapat mendaftar, tapi setiap logo yang Anda mengupload akan diteliti oleh desainer komunitas dan situs admin, dan dari situs admin ya, diposting ke situs ya. Kami mengatur bar yang sangat tinggi dan hanya menyetujui logo terbaik. Jadi kita saat masuk ke Logoground tanpa melampirkan portofolio ya, tetapi setiap logo yang kita upload itu akan direview oleh admin di situs ini, dan itu akan diseleksi, benar-benar akan diseleksi. Kalau kemarin ada JPG dan IPS ya, cuma di peraturan yang kalau nggak terbaru kemarin itu kan ada SVG ya, tapi saya mencoba untuk upload SVG itu belum ada yang diterima. Ini ya. Dan terakhir, Anda harus dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Jadi saat kita ngasih deskripsi itu juga harus pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Kita ada Google Translate, jadi insya Allah bisa mudah ya. Oke, kemudian untuk uang ya, payment ya mungkin ya. Membuat akun itu gratis, mengunggah logo juga gratis. Anda membuat harga sendiri untuk setiap logo, harganya mulai minimal 1.150 hingga 3.000. Ini teman-teman bisa lihat, bisa baca sendiri ya. Kemudian kita dapat profit penjualan yaitu sekitar 90% teman-teman ya. Anda mendapat 90% dari uang dari penjualan Anda. Anda tidak harus bekerja dengan cara Anda hingga 90%, dan Anda tetap 90% dari penghasilan Anda. Nah, kemudian yang 10% mungkin untuk admin ya. Ketika logo Anda, ini penting, ketika logo Anda terjual ya, ini ya, kemudian ada klien ingin mengubah logo, Anda diminta untuk membuat perubahan tersebut. Nah, dan yang jelas ya, sampai mereka menerima logo yang direvisi. Ini batasnya sampai 30 hari teman-teman. Waktu perputaran adalah 1 hari kerja per revisi. Nah, oke, teman-teman sudah paham mungkin di sini. Kalau kita sudah merasa saya sudah siap untuk mendaftar, maka diisi saja di sini ya. Saya akan mencoba membuat akun baru teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini yang kita isi, kemudian kita create. Teman-teman juga kasih passwordnya ya, kemudian kita klik create account ya. Teman-teman, setelah kita sudah masuk, sudah kita create account, maka akan muncul halaman seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Kemudian kita klik di sini di ini ya, di email kita, kemudian kita aktif seperti ini. Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Kita sudah membuat akun baru di Logoground. Jadi sangat mudah sekali bagi teman-teman yang mencoba, nanti bisa diikuti ya langkah-langkah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kita login. Ingat teman-teman ya, loginnya itu bukan menggunakan email tapi username. Username-nya tadi apa kan gitu ya. Nah, teman-teman ada yang kesulitan ya. Saya pakai Umar 1924, kemudian passwordnya diingat-ingat ya. Kemudian enter. Nah, oke, teman-teman sudah masuk di sini karena ini di ini ya, tempat komputer pribadi saya, maka saya simpan teman-teman ya. Nah, ini sudah username ya, udah oke, seperti ini teman-teman. Nah, sudah masuk. Kemudian kita mencoba untuk upload logo teman-teman ya. Nah, saat kita mau upload logo, kita klik aja ya, logo I uploaded. Nah, kemudian di sini akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian ada informasi seperti ini. Nah, how to get logos approved on Logoground. Nah, ini sebenarnya semuanya di akun yang baru dibikin oleh teman-teman itu pasti ada. Nah, itu harus dibaca teman-teman ya. Jangan dihiraukan, tapi dibaca, klik kanan langsung
open new tab seperti itu. Kemudian kita terjemahkan saja kalau teman-teman kesulitan untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini sangat penting agar kita itu tidak berulang bikin desain itu berulang, kemudian di clean, kemudian kita hanya apa namanya, kesalahan-kesalahan kecil ya, kesalahan-kesalahan kecil yang tidak yang kita lakukan ya, seharusnya itu tidak terjadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Teknik staff ya, untuk beberapa persyaratan teknis untuk logo seperti yang dibahas buku pegangan desainer ya, handbooknya silakan melihat-lihat. Sekitar 40% logo yang kami tolak itu karena ini ya, karena masalah teknis dengan file logo. Kebanyakan teman-teman kan ada yang kurang butuh perbaikan kecil ya, itu di sini teman-teman. Persyaratan dasar sebagai pedoman umum, logo harus yang pertama unik ya. Nah teman-teman, persyaratan seperti ini kita bisa melihat ya, seperti bahwa logonya itu harus unik, kemudian sederhana dan rapi ya. Ini dasar yang harus kita pahami ya. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah seperti ini, mengilustrasikan. Nah ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa baca semuanya informasi ini dan bisa diterjemahkan ya. Kalau menggunakan Chrome tinggal klik kanan terjemahkan seperti itu. Nah ini logo-logo seperti ini mungkin bagus, tapi mereka kadang tidak menerimanya karena beberapa alasan ya. Kemudian ini ada menggunakan gradien ya teman-teman ya, ada tapi memang harus hati-hati kalau menggunakan gradien ya. Nah, seperti itu. Nah, logo topik untuk dihindari seperti ini, teman-teman bisa baca ya. Nah seperti ini tidak sesuai ya. Begitu banyak dari mereka yang di luar sana. Maksudnya di sini adalah terlalu general ya, tidak peduli bagaimana Anda memiringkan swasset atau jenis dunia yang Anda tempatkan di tengah, itu akan berakhir dengan tidak nyaman, mirip dengan ratusan logo yang ada. Jadi logo-logo yang menggunakan swash tadi ya, ini mungkin yang disampaikan ya, unik ya, swashy tadi ya, ada gambar kayak Nike itu, kemudian ini semuanya hampir banyak yang pakai ya di dunia ya. Orang di dalam lingkaran ini adalah ide yang lucu di 2005 ya, menjadi basi segera setelah ketika banyak variasi dari ide muncul di situs desain logo di seluruh dunia ya, di seluruh internet ya. Ini sudah, kalau teman-teman bikin logo seperti ini kemungkinan ditolak ya. Nah ini juga sama, suka ditolak karena gradien indah ya, gradien dan menggunakan hemat ya. Teman-teman bisa baca ya, banyak sekali. Kemudian pola lingkaran cukup, dan satu ini juga, nah, ini juga nggak disukai. Hewan origami ini juga tidak akan diterima ya. Kemudian wajah singa yang disederhanakan ya, ini sebenarnya banyak teman-teman ya, ada juga yang diterima, ada yang ditolak, tapi harus benar-benar tidak mirip ya, harus kreatif, lebih kreatif ya. Saya lihat kemarin ada kok yang diterima, tapi untuk saat ini mungkin mereka tidak menyukai yang persis seperti ini ya. Kemudian hexaletter ya, teman-teman bisa tahu hexaletter itu, wah ini bisa dilihat ya, hampir hexagon digunakan untuk logo itu sudah banyak sekali ya. Nah 15% dari logo menolak, ditolak 15% karena ini, kita menolak karena terlalu generik. Nah ini terlalu mirip ya, sama dengan yang lain ya. Huruf A ini kan seperti itu, bisa dibaca dengan seksama teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini terlalu generik tadi ya, sudah ya. Kemudian presisi, nah teman-teman ini juga sama, presisi. Nah ini ada dijelaskan keterangan R-nya ini ya, nah, ini tidak presisi ya, maka mereka menganggap ini nggak konsisten dengan desainnya ya. Ini juga sama, nggak konsisten ya, seperti ini ya. Ini teman-teman ya, bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri nanti saat teman-teman sudah masuk di akunnya masing-masing ya. Kemudian berikutnya adalah tidak tidak di tengah. Ini sering sekali ya. Nah, kita kalau menggunakan Corel Draw itu tinggal tekan P ya,
huruf P gitu aja, dia otomatis berada di tengah-tengah, di grup dulu langsung tengah-tengah. Kalau di Photoshop di Illustrator itu pakai alignment ya, rata kanan kiri dan atas bawah itu bisa. Oke, yang susah itu pakai Infinite Design ya. Kita harus mengaturnya dengan seksama. Kemudian yang berikutnya adalah jaraknya itu tidak boleh teman-teman terlalu full ya, jadi logo itu harus komposisinya manis ya, maksudnya dalam artian dia pas ya. Dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya, maka komposisi untuk dilihat seperti ini teman-teman. Oke, originalitas ya, kita tidak boleh mengambil logo dari situs-situs web yang lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga banyak informasi line produksi seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman, bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Tipografi seni untuk mengatur jenis ya di sini. Nah, bisa dilihat bahwa kadang kita ini memang agak susah untuk pemula ya. Jadi kadang kita itu bermain di komposisi tipografi ya, itu kadang kita itu merasa sudah baik ya font yang kita pilih ya, kemudian kita atur ya. Nah, tapi sebenarnya tidak bagi mereka itu kurang ya. Kadang saya tidak sering menggunakan font gitu. Nah, ini disebutkan ini bekerja baik ya. Jadi tanpa font itu sebenarnya bisa. Nah, tapi menggunakan font itu juga baik, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya font ini teman-teman ya, kemarin saya juga sedikit keliru ya, untuk memberi informasi kita coba pakai yang font yang gratisan ya. Benar memang kita pakai yang gratisan, tetapi jangan yang terlalu umum teman-teman ya, jangan terlalu umum. Seperti ini ada beberapa font yang tidak akan diterima ya, karena terlalu umum seperti Arial ya, kayak gitu, Impact, Lobster. Nah, ini tidak akan diterima karena apa? Karena terlalu umum dan Trajan seperti ini, Times New Roman, itu semuanya akan ditolak karena dianggap sebagai amatir ya, amatir kalau nggak salah di sini disebutkan seperti itu. Jadi teman-teman pilih font-font yang memang itu gratis tapi tidak umum, dan bisa juga yang berbayar tetapi harus menyertakan link font pemiliknya ya, agar kita nanti waktu kita share ke penjual, kalau penjual itu terkait dengan logo kita, maka kita sampaikan bahwa ini fontnya berbayar. Kemudian latar belakang, teman-teman bisa lihat di sini latar belakangnya. Teman-teman kalau seperti ini ditolak teman-teman ya, jadi kita bikin background itu harus satu warna saja ya, seperti ini. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat ya. Kemudian berikutnya ya, generic itch ya, ini juga logo rubah ini unik ya. Tapi logo rubah ini banyak sekali yang pakai teman-teman ya. Jadi logo wajah rubah itu hampir banyak sekali yang bikin ya, sehingga logo-logo yang menggunakan desain yang hampir mirip seperti ini itu akan ditolak ya. Kemudian tentang IPS dan SVG ini teman-teman bisa baca juga. Pengesahan logo di mana perancang hanya menyisipkan gambar raster, JPG, PNG ya, dalam dokumen vektor dan kemudian menyampaikan sebagai file IPS atau SVG. Ini bisa ya, tapi saya kemarin nyoba SVG itu hampir nggak ada yang diterima teman-teman ya. Tapi coba saja, saya juga masih terus mencoba ya teman-teman. Lebih suka CorelDRAW. Nah, jadi kita mayoritas desainer menggunakan dan merekomendasikan Adobe Illustrator ya. Desainer internal kami menggunakan keduanya. Kami menemukan bahwa Illustrator bekerja lebih baik untuk sebagian besar pekerjaan desain, tetapi CorelDRAW adalah raja untuk desain logo. Tidak masalah mana yang Anda gunakan, tapi satu kelemahan yang menggunakan CorelDRAW adalah bahwa itu tidak dapat dengan benar ekspor ke format ilustrasi IPS. Jadi desain admin yang ada di logo ground itu tahu sebagian besar desainer itu menggunakan CorelDRAW ya untuk desainer logo ya, tetapi bagi mereka untuk ekspor ke IPS itu lebih enak pakai Illustrator. Tapi nggak masalah teman-teman ya, kita desain logo di CorelDRAW tapi nanti kita ekspor IPS nya menggunakan Adobe Illustrator. Nah, ini beberapa hal masalah kecil di CorelDRAW itu seperti ini teman-teman. Nah, ini
Ini biasanya kalau bisa ada teknis sendiri ya. Kalau kita itu pemotongannya itu seperti ini, tapi kita harus masukkan, maksudnya kursi di belakang itu vektornya harus dimasukkan ke sini ya, biar nanti tidak muncul seperti ini. Ini teknis di CorelDRAW yang ada problem menurut staff yang ada di Logoground. Bagaimana dengan Affinity Designer? Tidak ada masalah, kami menggunakan dalam beberapa pekerjaan kita sendiri dan kami menyukainya ya. Affinity Designer melakukan pekerjaan yang bagus untuk membaca dan membuat file IPS. Jika Anda terbiasa dengan CorelDRAW atau Adobe Illustrator, akan ada sedikit kurva pembelajaran ketika Anda mulai bekerja di Affinity Designer. Namun ada tutorial brilian untuk Affinity Designer di YouTube ya. Teman-teman juga boleh menggunakan Affinity Designer ya. Tapi yang pilihan dari staff di Logoground itu adalah Adobe Illustrator gitu ya. Kompresi JPG ya. Ini ya teman-teman 600 kali 400 pixel ya. Ini ya. Ini bisa teman-teman baca. Menurut saya tidak terlalu tidak terlalu ini ya, bermasalah ya. Yang penting waktu kita upload ekspor itu maksimum teman-teman ya, kualitasnya maksimum ya. Jadi 600 400 JPG itu maksimum ya. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman bisa mencoba untuk membaca semuanya ini, diterjemahkan saja. Nanti kalau saya jelaskan semuanya agak lama ya. Itu sudah waktunya sudah cukup panjang untuk menjelaskan ini. Jadi teman-teman, tadi kita sudah membuat kita sudah membuat akun baru di ini ya, Logoground. Kita perlihatkan nama aslinya ya. Kemudian kita masuk ke ini tadi, dan di tempat kita ya, di logo kita, di halaman logo kita ya, di Logoground kita seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan pertama saat kita tidak mempunyai logo yang tidak dijual. Jadi teman-teman, nanti edisi berikutnya saya akan membuat logo pertama yang akan saya upload di Logoground seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu bagaimana kita membuat akun di Logoground untuk pertama kali. Bagi teman-teman yang baru belajar logo, teman-teman kualitas logonya ditingkatkan ya, seperti yang disampaikan di Logoground tadi, bahwa sebelum kita registrasi itu mereka menyampaikan bahwa mereka tidak ingin banyak logo tapi tidak berkualitas, tapi mereka menginginkan logo yang berkualitas. Maka dari itu kualitas desain kita harus kita tingkatkan agar kita mudah diterima, di approve di Logoground ya. Bagi teman-teman yang masih baru belajar, bisa ikuti playlist saya khusus untuk Logoground ini ya. Dan saya bukan orang yang paling sukses di sini, tapi saya mencoba belajar bersama dengan teman-teman, karena ada dari subscriber saya lebih sukses daripada saya, dan insya Allah nanti bagi teman-teman yang pemula bisa belajar bareng bersama saya. Dan terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Teman-teman bisa subscribe channel saya untuk mendukung channel saya, dan like video ini jika bermanfaat, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Bisa jadi ini adalah jalan baru bagi teman-teman untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Oke, semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam perlindungan Allah SWT, dan juga mendapatkan rezeki yang barokah serta kehidupan yang bahagia. Salam dari saya, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.